Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Sarimah Gunahuta Barat, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 21 Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tentunya, pendidik hanya bisa menuntun. Konsep menuntun sesuai dengan trilogi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu di depan memberikan contoh atau teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yaitu di tengah membangun motivasi. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan dan semangat. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pendidik harus tahu kapan berada di depan, di tengah, atau di belakang. Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi perlu juga pendidikan itu memperhatikan kodrat keadaan setiap anak. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya anak. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Kodrat anak adalah bermain. Dengan bermain, berkembanglah budi pekerti anak karena gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan anak bersatu menimbulkan tenaga atau perilaku atau karya atau bakti. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang berpihak pada murid, di sekolah saya, SMP Negeri 21 Batam, telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti anak diberikan kebebasan dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya, melaksanakan kegiatan kerohanian, agama Islam dan agama Kristen untuk menuntun perkembangan akhlaknya, melaksanakan senam rutin untuk kesehatan jasmani, melaksanakan literasi yang rutin untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam membantu berpikir kritis, dan mulai melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Namun tentunya, seluruh pendidik di sekolah kami harus terus mengembangkan kompetensi diri, menambah pengetahuan, merubah pola pikir, agar dapat menuntun anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bahagia, dan selamat. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, 1. Masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Di antaranya, yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberi teladan, dan memberi pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid menjadi bahagia dan merdeka. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.